Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini kelihatannya tambah seru aja perbincangan kita ya. Satu hal yang sederhana terkait dengan syukur, tapi ternyata begitu itu digali lebih dalam, itu bisa dirasakan. Nah, makanya ngaji kita ini tidak hanya kita sekedar ngaji kuping ya, tapi ngaji kita adalah ngaji hati. Ya, karena tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi bagaimana telinga itu kemudian ada konektivitasnya dengan hati, dan kemudian ini akan membuat tadi itu aktivitas raga kita untuk bersyukur. Baik. Nah, Kiai, pada kesempatan ini kita juga menerima ini pertanyaan dari masyarakat melalui WA. Jadi kepada Anda yang ingin menyampaikan, silahkan di nomor telepon ya 089654076048. Nah, ini akan saya bacakan, Kiai, mohon izin ini untuk beberapa pertanyaan yang terkait dengan tema kita. Nah, ini yang pertama ini dari Slamet di Solo. Bagaimana hukumnya orang rajin sedekah tapi tidak sholat? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan aplikasi syukur ini kan sangat menarik. Silakan mungkin dari siapa, Kiai, yang ingin menyampaikan dulu? Baik, makasih. Kalau ada orang rajin sedekah, tapi nggak sholat, ini gampangnya dia itu pakai dasi tapi nggak pakai celana. Susah dibayangin. Sesuatu yang sunat, sedekah itu sunat, Pak. Kalaulah wajib bisa bermakna zakat. Itu pun nomornya nomor sekian, sholat dulu, syahadat, sholat, zakat. Pertanyaan tadi, rajin sedekah tapi tidak sholat. Saya harapkan sedekahnya jangan dipatahkan. Tetap rajin sedekah. Yang nomor dua, tolong sholatnya dibenerin. Karena apa? Karena ternyata Kiai Didi, kita tahu sholat itu barometer. Ukuran baik dan tidaknya orang ini besok di hadapan Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisap, ditanya oleh Allah adalah sholat. Jadi kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, saya curiga sedekahnya ada maksud apa dia. Karena itu kalau saya sarankan, tetap kebaikan ini jangan diputus ya. Tradisi sedekah jalankan, tapi tolong sholatnya diperbaiki. Kalau ada yang ngomong, percuma sedekah, kalau nggak sholat itu gimana, Kiai? Ada nilai tersendiri, pasti ya. Kebaikan itu tidak akan hilang. Man amila sholiham fali nafsi, kalau dia berbuat baik pasti kembali kepada dirinya. Tetapi saran saya seperti tadi, jangan sampai kita mendahulukan yang sunat kemudian mengakhirkan yang wajib. Yang wajib dulu dong. Walaupun sedekah itu adalah bagian rasa syukur tadi ya. Tetapi harus ada urutan. Saya ulangi lagi, jangan sampai kita pakai dasi, nggak pakai celana, nggak pakai sarung, lucu. Betul kan? Allah, iya. Saya kira hal macam begini nih, Kiai Didi ini insya Allah, karena beliau ini hidupnya makmur kan, lihat itu beliau ini sehat ya. Beliau insya Allah lebih jelas menjelaskan soal ini. Bagaimana Kiai Didi? Jadi pendapat ulama di dalam masalah amal ibadah manusia secara keseluruhan itu dihitung. Sejauh manusia itu dia seorang muslim, maka seluruh amal ibadahnya itu masuk sebagai sesuatu yang diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga segala perbuatan-perbuatan maksiat itu juga akan ada hitungannya. Ada hitungannya. Tentu memang orang yang bersedekah atau dia rajin misalkan memberikan sumbangan tetapi dia tidak sholat, ini menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Harus juga kita ingatkan kepada mereka yang melakukan tindakan seperti itu, ada pendapat yang cukup kita berhati-hati, karena antara pembeda dengan orang kafir dan juga pembeda dengan orang beriman itu adalah pada sholatnya. Nah, di situ ada yang berpendapat meskipun kecil tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa tetap orang di situ masih menjadi seorang muslim. Tetapi kita harus berhati-hati dengan tetap menjaga sholat kita, dan mudah-mudahan kita doakan orang yang rajin sodakoh segera juga Allah kasih hidayat biar dia rajin sholat juga, insya Allah mudah-mudahan. Dan itu adalah menjadi tugas daripada para dai, para orang-orang yang dekat dari keluarganya untuk mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi di situ diingatkan juga oleh orang-orang dekatnya di situ secara baik, sehingga menjadi sempurna
Orang yang sudah rajin bersodakoh, rajin membantu orang lain, hablum minannasnya bagus, tetapi juga yang lebih utama juga adalah hablum minallah, karena di situ adalah menjadi kesempurnaan, insya Allah. Dan saya kira mudah-mudahan demikian. saja yang menerima sedekah itu mendoakan Kiai ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Ya, gimana Kiai? Ada yang tadi mau disampaikan? Jadi hal tadi itu sudah cukup ya, Ya. bahwa tentu berbicara kebaikan tidak ada yang terlewatkan. Ya. Tadi saya sampaikan man amila sholiham yang fali nafsi. Jadi kalau dia berbuat baik, perbuatan apa kebaikannya? Sedekah kan jelas perbuatan baik. Ya fali nafsi. Cuma kita harus tahu prioritas, ya. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Itu prinsipnya. Iya. Baik, nanti mungkin Kiai Didi ini terkait dengan pertanyaan yang kedua ini dari Rohman di NTB. Kemudian dengan cara apa saja ya kita itu bersyukur? Ya. Jadi bersyukur di situ yang pertama adalah pada hal yang paling ringan. Yang paling ringan di situ sebagaimana disebutkan di dalam suatu hadis bahwa mengucapkan hamdalah di situ termasuk tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah, mengucapkan hamdalah. Tahadus bin nikmah yang paling sederhana adalah bahwa ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, satu rezeki, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bahagia, nah kita di situ mengucapkan hamdalah. Nah, memang ada sedikit pendapat yang lain yang mengatakan hamdalah itu sebagai bagian daripada tasbih. Tetapi memang betul bahwa hamdalah di situ adalah yang paling sederhana, yang paling mudah. Nah, setelah itu baru kemudian setelah kita mengucapkan hamdalah itu sebagai pujian kepada Allah, alhamdulillah atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada saya diberi kesehatan, saya masih ditetapkan iman dan Islam saya, diberikan apa-apa yang saya memohon kepada Allah. Setelah kesadaran ucapan itu kita kepada Allah, itu sebagai bentuk yang paling sederhana. Baru kemudian yang berikutnya adalah kita menyadari bahwa rezeki ini adalah titipan. Karunia yang diberikan itu juga bisa menjadi cobaan. Dengan kita bermawas diri, maka kemudian mudah-mudahan karunia itu akan membawa keberkahan, kebaikan kepada kita, karena kita mengembalikan semua yang diberikan oleh Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala itu kita kembalikan bahwa ini semuanya adalah titipan, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran seperti itulah yang kemudian seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah, berarti kesadaran tadi akan memberikan kepercayaan Allah kepada kita. Mungkin kita bisa dititipin gitu. Yang lainnya yang lebih besar, yang lebih besar. Nah, disitulah yang berikutnya di situ kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa yang menjadi karunia Allah itu kita tahadus bin nikmah. Jika memang ada kewajiban zakat, kita keluar zakatnya. Kemudian ada orang yang ingin kita bantu, kita tolong karena mereka membutuhkan, itu kita tolong orang di situ. Karena memang tujuan daripada Allah berikan karunia itu adalah untuk menebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin. Di situ kemudian dikatakan di dalam suatu hadis bahwa sepaling-paling baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi rezeki yang Allah berikan, karunia yang Allah limpahkan kepada kita, pertama di situ kita bahagia, alhamdulillah kita sadar dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik di situ. Nah, itulah cara-cara kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur yang benar, maka Allah kemudian percaya kepada kita, la azidanakum gitu loh. Karena kalau sedikitnya saja belum bisa dipercaya, nggak bisa ngaturnya gitu loh. Kadang-kadang orang pengen banyaknya saja, tapi sedikitnya sendiri belum lulus di situ. Mudah-mudahan dengan kita baik dan kita betul-betul menjalankan dengan sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan di situ, kita bersyukur kepada Allah dan lain sebagainya, kita membantu orang lain, Allah akan tambahkan rezeki kepada kita. Nah, ini kemudian dari sisi aplikatif nih, kayak Misbah, ada nggak amalan-amalan yang penting ini? Ya nggak, kalau tadi ini adalah bagaimana tahadus bin nikmah, bersyukur dan aplikasi dalam kehidupan. Nah, kira-kira amalan apa sih yang bisa menarik rezeki ini? Biasa kalau terkait dengan amalan-amalan ini nih agak sesuatu yang memang kita cari. Nah, ini gimana, Kiai? Jadi Mas Agus, bahwa amalan yang kita lakukan itu
tentu harus bersumber dari Al-Quran, Ya. hadis, atau ajaran para ulama. Jadi saya itu dalam kitab ini, kitab Nasha'ihul Ibad itu menarik. Di sini ada kalimat kayak begini. Dinisbatkan kepada Lil Imam Al-Ghazali. Atatlubu an takuna katsira malin. Apa kamu pingin duitnya banyak? Nah, pengen Pengen. dong. Wa yusma'u minka qauluka fil maqal. Omongannya didengar orang. Pingin kan? Iya. Pingin. Semua orang pada senang kepada kita. Pingin kita. Pengen, benar. Iya. Maka di sini dikatakan, fakul ya hayyu ya qayyum. Fakul, ucapkan, baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Berapa kali di sini dikatakan? Alfan, 1000 kali. Ya kalau saya itu wiridan, ini Asmaul Husna ya, Kiai. Ya hayyu ya qayyum, itu Asmaul Husna. Memanggil nama-nama Allah. Kalau Anda berdoa, panggil nama Allah. Iya, iya. Dan setiap kalimat Allah itu, kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada Allah, misalnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu mempengaruhi kepada jiwa. Jadi biasanya orang kalau sudah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu biasanya semangat kerjanya itu tinggi ya. Iya. Karena apa? Karena semacam, mohon maaf, semacam doping gitu. Iya, iya. Dulu di NU itu, di Nahdlatul Ulama, itu pernah ketika mau dirikan, itu Kiai As'ad mendapatkan bacaan dari Kiai Khalil Bangkalan. Tolong sampaikan bacaan ini kepada Kiai Hashim As'ari. Yang dibaca itu, Mas Agus, Ya Qahar, Ya Jabbar. Jadi dikawal dengan pikiran itu. Masya Allah. Jadi Hadratus Syekh As'ad Syamsul Arifin dari Madura menuju ke Jombang itu baca Ya Jabbar, Ya Qahar. Itu bayangkan. Ya Jabbar, Ya Qahar itu nama Allah yang keras itu. Iya. Allah itu yang memboikot dan sebagainya. Kalau dibaca berulang-ulang mempengaruhi kepada jiwa. Nah, karena itu kalau ada yang mengatakan kalau macam-macam kepada Nahdlatul Ulama hancur sendiri. Masya Allah. Itu saya menyampaikan pesan daripada Hadratus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin. Lah, khusus kepada jemaah sekali lagi Mas Agus, Ya. kalau pingin banyak hartanya seperti kayak Didi ya. Pingin makmur hidupnya, pingin disenangi orang, fakul ya hayyu ya qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca ya hayyu ya qayyum berapa kali? 1000 kali. Boleh pagi, boleh sore. Setiap Silakan. hari gitu ya. Mungkin sebentar Mas Agus. Ya. Paling ya Didi cuma ya 10 menit paling. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Mudah-mudahan ini karena kitabnya kalau ditanya kitab apa itu Pak Yai? Kitab Nasha'ihul Ibad. Masya Makasih. Allah. Nah pemirsa, ya nanti pada segmen yang terakhir kita akan bersama-sama melatih ini ya zikir gerak batin. Iya. Nah jadi jangan kemana-mana, kita ikuti terus, persiapkan diri kita, persiapkan batin kita. Insya Allah dengan zikir gerak batin ini segala macam urusan kita dimudahkan dan tambah cintanya Allah kepada kita semua. Amin. Tetap bersama kami di Kiswah.